Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih. Kita jumpa kembali pada mata kuliah pengantar studi Islam. Mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Topik hari ini adalah ilmu kalam. Ya, setelah kita belajar tentang Al-Quran, hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Ya. Jadi sumber ajaran Islam, rujukan ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis yang tidak akan berubah, yang tidak akan pernah berganti sepanjang zaman. Lalu dari Al-Quran dan hadis itulah muncul ilmu-ilmu yang menjadi kajian di dalam studi Islam. Di antara yang paling pokok ya, adalah ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ya, kita pelajari dulu definisinya. Ilmu kalam disebut juga dengan ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Saya kira pada pertemuan sebelumnya ya, yang di awal kita sudah belajar tentang dasar-dasar Islam, yaitu tauhid. Apa yang membedakan Islam dengan yang lain ya adalah konsep tentang tauhid. Bagaimana segala sesuatu adalah ciptaan Allah sehingga Allah adalah pusat dari kosmologi Islam. Semesta ini pusatnya adalah Allah. Semesta ini ciptaan Allah dan akan hilang kembali kepada Allah, artinya kembali kepada kekuasaan Allah. Bukan berarti dulu kan ada 3 pandangan ya. Emanasionis, lalu materialis dan tauhid. Ilmu kalam juga disebut sebagai ilmu tauhid. Jadi ketika kita belajar tentang tauhid kemarin, kita masuk pada materi ilmu kalam, ilmu tentang hakikat semesta. Ya. Ilmu kalam juga disebut sebagai ilmu usuluddin, usul dasar, usuluddin, dasar-dasar agama. Ya. Atau ilmu tauhid tadi juga disebut sebagai ilmu akidah, ilmu terkait dengan keyakinan, rukun iman, rukun Islam. Nah, dan yang terakhir ada juga istilah yang mungkin lebih populer ya, teologi Islam. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak terlalu cocok dengan teologi, karena tauhid itu tidak hanya berbicara tentang Allah, tetapi juga tentang makhluk dan hubungan antara Allah dan makhluk. Ya. Kalau teologi dari kata theos itu artinya Tuhan, logos itu artinya perbincangan tentang Tuhan itu pada awalnya menjadi salah satu ilmu di dalam studi Kristen. Karena di dalam Kristen pernah ada satu fase yang sangat rumit ketika mereka harus memperdebatkan Yesus itu manusia apa Tuhan. Ya, ada aliran yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ada yang mengatakan ya Yesus itu manusia, dia hanya nabi, yang sama seperti Islam. Lalu nantinya yang menang adalah yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan sekaligus manusia. Namanya homo duplex. Di dalam Yesus ada nilai-nilai ketuhanan, ada nilai-nilai kemanusiaan. Nah, perdebatan itu sangat panjang, berkepanjangan sampai sekarang masih selalu dipertanyakan, dan itu menjadi topik bahasan teologi, kajian tentang Tuhan. Mengapa Tuhan perlu dikaji? Karena Tuhannya Kristen itu rumit. Ya, bagaimana manusia sekaligus menjadi Tuhan? Kapan dia menjadi manusia? Kapan dia menjadi Tuhan? Dalam aspek apa dia manusia? Dalam aspek apa dia Tuhan? Itu tidak bisa dijelaskan dengan sederhana, sangat rumit. Berbeda dengan Islam, Islam sama dengan Yahudi, simple. Tuhan adalah Tuhan, makhluk adalah makhluk. Antara Tuhan dan makhluk tidak pernah nyambung, tidak pernah bergabung, dan tidak pernah sama. Keduanya berbeda. Ya, nanti silakan dicek kembali video tentang tauhid. Lalu ilmu kalam itu apa? Kalam artinya ucapan. Nah, sejarahnya ilmu kalam ini berbicara tentang status Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Ya, Al-Quran itu adalah firman, ucapan, kata-kata Allah.
Kalau kata-kata Allah berarti dia makhluk apa bukan? Nah, sebagian mengatakan dia makhluk karena dia bukan Tuhan. Lalu aliran yang kedua mengatakan ya dia bukan makhluk karena kata-kata itu artinya perbuatan. Perbuatan Allah, bagian dari Allah. Maka Al-Quran bukan makhluk. Dia bagian dari af'alullah. Lalu muncul aliran yang ketiga ya yang mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk tapi juga bukan Allah. Al-Quran adalah firman Allah ya yang menjembatani antara Allah dan makhluk. Nah, perdebatan inilah yang akhirnya menandai ya fase diskusi tentang Tuhan, makhluk dan hubungan dengan antara Tuhan dan makhluk. Di dalam Islam tidak disebut sebagai teologi karena perdebatannya bukan tentang Allah, tetapi tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Lalu muncullah makhluk atau bukan. Nah, lalu muncullah perdebatan tentang af'alullah. Perbuatan Allah itu apa? Perbuatan Allah berkata, berfirman. Lalu perbuatan itu bagian dari pelaku atau bukan? Nah, itu perdebatan filosofis. Saya kira kita tidak perlu ke sana. Kita lihat konteks dan signifikansinya. Mengapa ini penting dalam sejarah Islam? Awalnya dari mana toh? Nah, kita kembali kepada sejarah Islam. Mengapa lahir ilmu kalam? Bermula dari perdebatan teologis dengan konteks politis. Ya, kita dulu pernah menjelaskan tentang fitnah, ya, perpecahan di kalangan umat Islam pasca wafatnya Sayyidina Ali atau pasca wafatnya Sayyidina Utsman. Ya, terjadi perdebatan antara sahabat senior yang punya kemampuan mengelola negara, mengelola umat dengan ahlul bait, dengan keluarga Nabi yang lebih menguasai ilmu agama. Nah, perdebatan itu meluas akhirnya pada perdebatan politik dan melahirkan kubu-kubu politik yang saling berperang. Nah, ketika terjadi peperangan, politik itu pasti banyak sisi. Ada sisi yang sifatnya diskusi, ada sisi yang sifatnya strategi. Nah, dalam konteks strategi itulah kemudian terjadi akal-akalan politik. Ya, saling mensiasati, saling menipu, saling memanipulasi. Sehingga di kalangan umat itu terjadi kebingungan. Ya, ini soal apa toh sebenarnya? Kok saling bunuh-bunuhan, saling kafir mengkafirkan? Terutama terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah. Sayyidina Ali ya, Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi, mewakili Ahlul Bait, keluarga Nabi yang menguasai ilmu agama, sementara Muawiyah adalah gubernur di Syria, di Syam, dari anaknya Abu Sofyan, orang paling kaya di Mekah, sekaligus mertuanya Nabi, yang notabene menguasai politik ekonomi. Ya. Nah, dalam konteks ini terjadi saling tipu, saling muslihat, saling bunuh-bunuhan. Lalu umat, dalam hal ini orang-orang pintar di kalangan umat itu bertanya, orang-orang yang saling membunuh, saling memanipulasi, membunuh sesama muslim ini masih muslim atau tidak? Ya, mereka ini kan jelas melakukan perbuatan dosa besar ya. Membunuh bahkan para sahabat yang membela Nabi ya, ada satu kisah pengikut Ali berhasil membunuh salah satu sahabat Nabi namanya saya lupa. Salah satu sahabat Nabi yang paling dekat yang selalu mendampingi Nabi di medan perang. Ya, Zubair bin Awam. Nah, ada pengikutnya Ali yang berhasil membunuh sahabat Zubair, waktu itu sudah tua. Lalu membawa pedangnya Zubair kepada Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, saya sudah berhasil menewaskan orang yang memusuhi Anda. Ini buktinya. Nah,
Begitu diserahkan pedang itu kepada Sayyidina Ali menangis. Menangis sesungguhkan. Dia mengatakan bahwa pedang inilah yang selalu melindungi Rasulullah. Ya. Ada kepedihan luar biasa ketika orang-orang yang 20 tahun, 30 tahun sebelumnya saling berjuang bahu-membahu. Nah, kemudian harus terlibat di dalam permusuhan dan bahkan saling membunuh. Ya, diceritakan anak muda yang berhasil membunuh Zubair bin Awam itu akhirnya putus asa dan bunuh diri. Ya, dia merasa melakukan sesuatu yang sangat buruk. Ya. Jadi situasi pada waktu itu luar biasa kacaunya sampai kemudian orang mempertanyakan, siapa sih yang masih Muslim? Siapa sih yang masih mengikuti ajaran Islam? Apakah orang politisi-politisi, pimpinan-pimpinan kita yang saling bertarung itu masih Muslim atau tidak? Mereka itu masih mengikuti Quran atau tidak? Lalu apakah mereka ini nantinya akan masuk surga atau masuk neraka? Kalau mereka ini orang-orang pendosa yang masuk neraka, nggak usah diikuti. Ya? Muawiyah atau Ali? Siapa yang pendosa besar? Apakah mereka ini masuk surga atau masuk? Pada akhirnya Ali kalah oleh muslihatnya Muawiyah dan Ali terbunuh ya ketika berangkat ke masjid sholat subuh terbunuh. Muawiyah sakit dan tidak berangkat ke masjid, akhirnya dia tidak terbunuh. Padahal pembunuhnya itu sudah menunggu juga karena Ali sama Muawiyah ini sama-sama ingin dibunuh karena dianggap sama-sama pendosa besar ini. Tapi karena Muawiyah sakit, dia tidak ke masjid, dia selamat. Ali yang pergi ke masjid subuh-subuh kemudian terbunuh. Ya, terjadi perdebatan ini. Nah, perdebatan inilah yang kemudian memunculkan perdebatan tentang Quran itu wajib diikuti. Tapi Quran itu sebenarnya apa? Apakah dia makhluk Tuhan atau dia bukan makhluk Tuhan? Seberapa jauh dia harus diikuti? Ya, perdebatannya sampai ke situ. Ya, sehingga dari perdebatan politik inilah kemudian muncul perdebatan agama. Manusia itu apa? Karena umat itu terlalu lugu untuk memahami politik. Politik itu selalu rumit dimanapun. Politik itu selalu kotor dalam artian dengan ukuran kehidupan sehari-hari. Sama seperti tinju ya. Olahraga tinju itu memang aturan mainnya ya pukul-pukulan sampai berdarah bahkan sampai meninggal. Ya. Dari ukuran kehidupan sehari-hari tinju itu kotor, sadis. Tapi ya dari ukuran tinju ya memang tinju seperti itu. Nah, sama juga dengan politik. Politik itu selalu kotor dari kacamata awam, tetapi ya memang politik itu sepanjang zaman begitu. Perebutan kekuasaan adalah medan yang paling keras ketika manusia bertarung dengan sesama manusia. Nah, dalam konteks itulah para ulama, para pemikir kemudian menjadi jembatan untuk menjelaskan kepada umat situasinya seperti apa. Mengapa sesama muslim ini saling berperang? Mengapa sesama sahabat Nabi, sesama murid-murid Nabi itu saling berkelahi, saling bermusuhan, saling membunuh? Umat perlu penjelasan. Nah, para ulama kemudian mengembangkan kajian ini. Lalu muncullah tafsir-tafsir, muncullah aliran-aliran. Yang pertama muncul adalah kelompok Khawarij, ya. Khawarij dari kata khoroja, orang yang keluar dari keributan ini. Mereka mengatakan bahwa Muawiyah dan Ali ini sama-sama kafir. Ya, mereka sudah saling bermusuhan, saling membunuh. Pasukannya Ali membunuh sahabat Nabi, pengikutnya Muawiyah juga membunuh sahabat Nabi yang ada di pihaknya Ali, pengikutnya Ali membunuh sahabat Nabi yang berada di pihaknya Muawiyah. Ini absurd. Semuanya sudah termakan oleh hawa nafsu politik. Mari kita keluar ke sini dan kita tidak ikut campur dengan kekotoran politik, kita membangun kehidupan yang lebih baik. Inilah kelompok Khawarij, ya. Kelompok ekstremis ya, kita mengenal sekarang sebagai kelompok ekstremis. Tapi awalnya adalah kelompok yang mencoba berpikir jernih, ya, melihat apa sebenarnya situasinya.
Lalu muncul kelompok yang kedua yang disebut sebagai murji'ah dari kata roja'ah. Roja'ah itu kembali. Kembali apa? Kembalikan kepada Allah. Nah, ini akhirnya disebut sebagai murji'ah. Karena sedikit-sedikit ya itu kan kehendak Allah. Bahwa Muawiyah kemudian menjadi khalifah meskipun dengan cara curang dan Ali bin Abi Thalib terbunuh, ya kan tidak mungkin terjadi kalau itu tidak diizinkan oleh Allah. Karena itu sudah terjadi ya sudahlah, itu artinya izin Allah. Kita melanjutkan hidup sebagaimana biasa. Ya. Jadi muncul dua pendapat ini, dua pendapat yang satu anti sistem karena mencoba berpikir logis ya, tetapi secara filosofis ini lebih logis, lebih masuk akal Khawarij ini. Tapi secara sosiologis mereka merusak umat karena kemudian mereka tidak bertanggung jawab pada kehidupan, mereka lari, ya melarikan diri ke padang pasir dan membangun kehidupan sendiri. Sementara umat yang sangat banyak itu terombang-ambing menghadapi politik yang di depan mata yang sangat sulit dipahami bagaimana sesama murid-murid Nabi, sesama menantu dan mertua Nabi itu saling bunuh-bunuhan. Lalu sekelompok orang mengembangkan argumen status quo. Ya sudahlah, politik itu bukan urusan kita. Itu sudah takdir Allah seperti itu. Kalau Allah menghendaki Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, pasti Ali bin Abi Thalib akan menjadi khalifah. Nah, tidak mungkin ada yang menghalangi kehendak Allah. Tapi fakta bahwa ternyata yang menjadi khalifah adalah Muawiyah, ya sudahlah, itu takdir Allah. Nah, segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, politiknya status quo. Kita tidak usah ikut campur politik. Nah, politik itu terlalu rumit untuk dipahami, ya kita husnudzon bahwa itulah yang menjadi kehendak Allah. Kalau suka kita terima, kalau sesuai dengan kehendak kita bersyukur, kalau kita tidak sesuai dengan kehendak kita bersabar. Nah, inilah yang kelompok Murji'ah. Ya tentu saja Khawarij ini menjadi minoritas dan Murji'ah ini menjadi mayoritas karena semua orang juga perlu hidup, perlu melanjutkan hidup. Dan pertarungan politik itu sebenarnya hanya di kalangan elit, ya. Langsung hanya di kalangan elit. Rakyat awam itu hanya mendengar cerita. Kalau kalian nonton pergantian presiden ya nanti kalau pergantian presiden pasti ribut. Tapi sebenarnya ribut itu hanya di kepala kita saja. Kalau kita nggak peduli itu dan melanjutkan kehidupan sehari-hari ya kita hidup itu tuh lanjut saja. Ya, oleh karena itu Murji'ah ini lebih cocok dengan situasi banyak orang. Khawarij hanya pada kelompok-kelompok terdidik, ya, kelompok-kelompok yang sadar bahwa sistem sudah tidak beres. Tetapi mereka tidak punya alternatif, mereka menjauh. Dari sini kemudian berkembang lagi kelompok-kelompok. Nah, setelah ini berjalan ya, kehidupan berjalan mulai normal. Lalu datanglah pengaruh dari Eropa. Pengaruh dari Eropa ini rasionalis, melihat kehidupan secara rasionalis. Ini kira-kira mirip dengan Khawarij, tetapi tidak menyalahkan orang lain. Nah, kalau Khawarij ini mengkafirkan orang lain, kalau Mu'tazilah itu tidak mengkafirkan. Mu'tazilah hanya mengatakan bahwa ya manusia itu rasional, Allah itu maha adil, ya Tuhan itu maha adil. Tuhan sudah berjanji, Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an bahwa siapa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik dia akan mendapatkan pahala, barang siapa dia berbuat jahat dia akan masuk neraka. Jadi Allah itu sudah berjanji dan tidak mungkin Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak menyalahi janji. Tidak mungkin Tuhan itu membelinjani janji. Tidak mungkin Tuhan itu mengkhianati janjinya sendiri. Tuhan itu maha adil, manusia punya akal, ya ini pengaruh Eropanya adalah itu. Manusia itu punya akal. Dengan akal itu manusia berpikir, dengan akal itu manusia membuat pertimbangan dan dari situlah manusia harus bertanggung jawab. Nah, Mu'tazilah ini akhirnya menarik kelompok-kelompok apa, terpelajar ya, kelompok-kelompok terpelajar. Para filosof itu banyak yang Mu'tazilah ya, meskipun banyak juga. Nah, begini,
Akhirnya kelompok yang pengikutnya Ali, ya, pengikutnya Muawiyah ada di sini. Pengikutnya Ali itu akhirnya masuk ke sini. Syiah itu cenderung mirip dengan Mu'tazilah karena argumennya sama, bahwa Muawiyah itu salah. Muawiyah itu salah karena dia apa eh, melakukan tipu muslihat, ya, sudah pernah saya ceritakan ya. Jadi terjadi arbitrase ketika Muawiyah dan Ali itu berperang, sama-sama capek, akhirnya mereka sepakat mari kita berunding, ya, berunding siapa yang akan diangkat menjadi musyawarah lah, siapa yang akan kita pilih bersama-sama menjadi khalifah. Lalu diwakili oleh dua orang. Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, ya, seorang politisi, jenderal. Sementara Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dua orang ini yang kemudian bermusyawarah, berdiri di hadapan wakil-wakil dari suku-suku. Lalu Abu Musa, siapa tadi wakilnya Muawiyah tadi mengatakan, oke, sekarang untuk bisa memilih khalifah yang baru, mari kita tanggalkan semuanya. Sekarang kita tanggalkan klaim sebagai pemimpin. Ali mengatakan bahwa silahkan, kelompok Ali mengatakan Ali sudah bukan lagi khalifah, kelompoknya Muawiyah bukan lagi khalifah, lalu kita pilih. Nah, itu argumennya Amr bin As. Nah, wakilnya Ali, Abu Musa Asy'ari duluan, oke, mengikuti itu. Dengan ini saya mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mulai sekarang bukan lagi khalifah. Nah, tiba-tiba wakilnya Muawiyah, ya, Amr bin As itu mengatakan, harusnya kan dia mengatakan yang sama, bahwa sekarang Muawiyah bukan lagi khalifah, itu kan supaya kosong lalu memilih. Ternyata tidak. Begitu Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Ali bukan lagi khalifah, Amr bin As mengatakan, karena Ali sudah tidak lagi khalifah, maka khalifahnya sekarang tinggal satu, yaitu Muawiyah. Dengan demikian sekarang khalifah kita adalah Muawiyah. Itu langsung ribut forumnya, semua orang mencabut pedang dan terjadi pertarungan. Nah, itu yang membuat pengikut Ali marah sepanjang zaman, ya, bahwa mereka dikhianati oleh pengikut Muawiyah. Pada awalnya mereka mengkafirkan, tetapi tidak. Ini bukan pengikut Ali, ya. Pengikut Ali ada di sini, ya, tapi ini juga tidak suka dengan Ali karena Ali tetap masih ngotot politiknya. Nah, pengikut Ali akhirnya masuk ke kelompok Mu'tazilah, sehingga filosof-filosof itu, ya, itu banyak yang Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi. Orang-orang pintar pada zaman itu adalah orang-orang rasional Mu'tazilah yang percaya dengan rasionalitas kehidupan. Ya, hidup itu harus dipikir, hidup itu direncanakan, dan inilah nanti yang menjadi cikal bakal kelompok-kelompok rasionalis dalam Islam sampai sekarang. Ya, kalau ada kelompok yang mikir, itu sebenarnya akarnya adalah dari Mu'tazilah. Kelompok liberal, kelompok modernis, itu akarnya dari Mu'tazilah. Mereka percaya pada akal, percaya pada usaha manusia. Ya, bangsa yang maju ya karena dia berpikir dan bekerja. Bangsa yang kalah ya karena dia kalah berpikir, kalah bekerja. Gitu ya. Tetapi kelompok ini terlalu elit, ya, di hadapan masyarakat banyak. Masyarakat banyak itu hidup itu tidak pernah dipastikan. Mengapa dua saudara kembar, yang satu tiba-tiba sukses menjadi pengusaha sukses, yang saudaranya lagi sakit-sakitan dan miskin? Akhirnya yang bisa dipahami adalah yaitu takdir, ya. Ada anaknya orang kaya malah dia jadi miskin, anaknya orang miskin dia malah bisa menjadi kaya. Hidup itu terlihat sangat acak, ya. Coba lihat kehidupan sehari-hari nantinya, ya. Ketika kalian menua, kalian akan belajar hidup, ya. Apakah kalian akan menerima hidup itu sebagai sesuatu yang rasional, atau hidup itu ya kekuasaan Allah yang menentukan. Allah Maha Kuasa atas nasib manusia di dunia. Jadi hidup kita itu berdasarkan takdir Allah. Kalau takdir mengatakan kita sukses, ya kita sukses. Kalau kita sehat, kita sehat. Kita pinter, kita pinter. Sehingga apa?
Ya kalau itu bukan hasil usaha, ya kita nggak bisa nggak bisa mengatakan saya harus bertanggung jawab. Ya, Allah yang akan menentukan. Jadi kalau menurut Mu'tazilah, manusia itu masuk surga karena rajin beribadah. Kalau Asy'ariyah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di sini nih nanti. Nanti silakan perhatikan ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu argumennya adalah Allah yang Maha Kuasa. Orang masuk surga dan masuk neraka itu bukan karena dia ahli ibadah atau ahli maksiat. Ya tergantung keputusan Allah. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh manusia adalah berserah diri pada Allah. Kita terima apapun keputusan Allah karena Allah Maha Kuasa. Jadi ada dua asumsi sifat-sifat Allah. Ya. Kelompok rasionalis mengatakan Allah itu Maha Adil. Karena Allah Maha Adil, dia tidak bisa mengingkari janjinya sendiri. Allah itu Maha Adil. Siapa yang baik akan masuk surga, siapa yang tidak baik akan masuk neraka. Sementara kelompok tradisionalis ya, mengatakan Allah itu Maha Kuasa. Siapa yang melarang Allah untuk melanggar janjinya sendiri? Enggak ada. Ya, kalau kelompok rasionalis tadi mengatakan kekuasaan Allah itu terbatas. Nah, apa yang membatasi janjinya sendiri? Kalau Allah sudah berjanji dan Allah tidak akan melanggar janjinya, maka kekuasaan Allah dibatasi oleh janjinya sendiri. Apa misalnya? Allah tidak mungkin memasukkan orang soleh ke dalam neraka atau memasukkan orang jahat ke dalam surga. Karena apa? Karena itu melanggar janji Allah sendiri yang ada di dalam Al-Quran. Ini kelompok rasionalis. Ya, kelompok tradisionalis nggak ada yang bisa membatasi Allah, itu nggak ada, termasuk janjinya sendiri. Allah mau menciptakan makhluk ya terserah dia. Allah mau membuat makhluk itu kiamat kapan saja itu terserah dia. Ya Maha Kuasa kan Allah. Ya. Jadi ini nanti akan mengajarkan pada kita. Sampai sekarang ini bayang-bayangnya masih ada. Orang-orang yang menganggap hidup itu harus direncanakan, hidup itu harus ditata, berenang-renang ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya, itu rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, itu adalah kelompok yang di sini. Sementara kalau yang di sini tidak, semuanya itu rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, mari kita mendekatkan diri pada Allah sebaik-baiknya. Kalau Allah sudah berkenan kepada kita, apapun yang kita perlukan Allah akan mengabulkan. Nah, ini dua titik ekstrim. Lalu yang terakhir, dari kedua ini muncul kelompok yang ingin menjembatani, yang menamakan diri sebagai kelompok Salafiyah. Salafiyah itu mengaku bahwa Mu'tazilah itu terlalu rasionalis, segala sesuatunya terlalu dirasionalkan. Memang kita tahu Allah itu seperti apa. Ya, nama Mu'tazilah itu diambil dari kata al-manzilatu bainal manzilatain. Jadi terjadi perdebatan ini kan, terjadi perdebatan apakah orang baik itu masuk surga atau masuk neraka. Mu'tazilah ini mengatakan, ya kalau orangnya berbuat baik pasti masuk surga, kalau orangnya tidak baik pasti masuk neraka. Lalu ditanya oleh kelompok Asy'ari ini, kelompok-kelompok yang ini, yang tidak percaya rasional. Kalau bayi baru lahir mati, dia belum berbuat baik tapi juga belum punya dosa. Mau di mana dia? Masuk surga atau masuk neraka? Nah, lalu orang Mu'tazilah ngarang karena ya nggak betul, karena dia belum berbuat baik ya nggak mungkin masuk surga. Apa dasarnya dia masuk surga belum berbuat baik? Tapi pasti dia juga tidak akan mungkin masuk neraka karena dia belum berbuat dosa, baru lahir sudah meninggal. Maka Mu'tazilah kemudian menciptakan sebuah gagasan bahwa ada tempat di antara surga dan neraka, al-manzilu bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat, persinggahan di antara dua tempat. Disitulah bayi-bayi yang baru lahir tinggal. Seperti apa ya? Itu akhirnya yang ngarang sendiri, ya, untuk memberikan argumen bahwa segala sesuatu itu pasti bisa dijelaskan secara rasional. Ya. Nah, sementara kelompok kelompok ini itu ya memang tidak punya penjelasan rasional hidup itu. Nah,
Kelompok Salafi, Salafiyah ya turunannya salah satunya adalah Salafi saat ini, tapi juga ada di semua kelompok modern, tapi mereka yang merujuk kepada dasar-dasar awal ya. Ini pemikirannya tekstualis, kelompok-kelompok yang ya secara umum kita kenal sebagai Salafi ya, Salafi sekarang ini, kelompok-kelompok Salaf. Mereka berpikirnya tekstualis. Tekstualis itu apa? Ya apa yang dikatakan Quran itulah yang kita ambil, apa yang dikatakan hadis itulah yang kita ambil. Karena mereka lahir di paling akhir ya, paling akhir, maka Quran sudah jadi, hadis juga sudah berkembang. Kalau ini perkembangannya awal sejak sebelum hadis tersusun ya. Kita lihat sejarah hadis kemarin itu ya, sejarah Quran, sejarah hadis. Kalau ini sudah akhir, akhirnya mereka mengatakan ya janganlah ikut perdebatan ini. Asy'ariyah ini, ahlu sunnah wal jamaah ini kan pro status quo, siapapun yang berkuasa dibenarkan. Karena politik itu nggak perlu dipikir, anggap saja itu takdir Allah, kita menjalani hidup seperti biasa. Siapapun yang berkuasa kita taati. Nah, kan karena hidup itu adalah takdir. Nah, sementara kelompok rasionalis ini ya, terlalu rasionalis, segala sesuatunya dirasionalkan. Nah, akhirnya lahirlah kelompok Salafiyah yang mencoba mencari titik tengah. Nah, titik tengahnya apa? Tekstualis. Kita lihat Quran. Kalau Quran mengatakan bahwa itu bisa diupayakan oleh manusia, kita upayakan. Tapi kalau Quran mengatakan itu takdir, ya sudah kita terima. Ya, jadi kelompok Salafiyah ini lahir sebagai upaya untuk menjembatani kelompok ini nantinya disebut sebagai kelompok Jabariyah. Ya, Jabariyah itu meyakini bahwa manusia itu tidak bisa berusaha. Semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Bahkan perbuatan kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita memilih itu ditakdirkan oleh Allah. Kita berpikir itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, sementara kelompok Mu'tazilah ini kalau dalam bahasa pendidikan modern adalah tabula rasa. Manusia itu adalah kanvas putih jernih. Ya tergantung gurunya, orang tuanya, mau dididik apa, mau diajari apa, itu yang nantinya akan menentukan kepribadian seseorang. Nah, tapi ternyata kedua pihak ini akhirnya memang uh, ada kelompok ekstremis di sini, ada kelompok ekstremis di sini, ya meskipun sebenarnya ada yang moderat di sini, ada yang moderat di sini. Lalu muncullah kelompok yang terakhir, kelompok Salafiyah yang mencoba menjembatani itu dengan kacamata tekstualis ya. Ya bahwa hidup itu ada yang bisa diusahakan, ada yang tidak bisa diusahakan. Begitu ya, dan inilah aliran-aliran pemikiran di dalam Islam ada kaitannya dengan sifat-sifat Tuhan, ya, sifat-sifat Allah. Lalu dampaknya atau konsekuensinya pada pemikiran keagamaan dan perilaku keagamaan. Yang mengatakan Allah Maha Adil, menganggap kehidupan itu rasional, perilakunya rasional. Mengatakan Allah itu Maha Kuasa, ya Allah itu ya Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah. Kita tinggal ngikut saja. Nah, Salafiyah ini yang tekstualis menjembatani, ya kita lihatlah Quran mengatakan apa. Kalau Quran mengatakan itu bisa diupayakan, diupayakan. Itu bisa didoakan, didoakan. Itu sudah takdir Allah, ya sudah itu takdir Allah diterima. Akhirnya zaman modern ini kita punya 3 aliran ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan bersama melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.